Hai semuanya, selamat datang di Podstaris Podcast Histeris. Bersama 6 kepala pusing. Kenalin nih, aku Sinita. Aku Zahra. Dan ada narasumber kita nih, ada 4 orang. Kenalin dong namanya. Nama saya Faruk. Nama saya Rafif. Nama saya Elang. Nama saya Ardi. Oke, jadi di video ini kita bakal santai-santai aja ya ngobrolnya nih. Boleh. Faruk, Rafif, Elang, sama Ardi nih. Sekarang kan hari Sabtu, hari Minggu ya, weekend. Libur sekolah, pasti kan kayak ada kegiatan dong. Weekend kan enaknya jalan-jalan nih. Nah, kegiatan kalian biasanya kalau weekend ngapain sih? Kalau pergi selain nongkrong, atau kalau nongkrong deh di mana? Turnamen. Oh iya. Oke, kalau aku sendiri ya, biasa sih kalau libur, apalagi kan lepas dari sekolah gitu, lepas dari pelajaran. Biasanya kita nongkrong sih ya, Iya, lebih Iya, mencari inovasi baru gitu. Obrolan apa yang bisa kita obrolin gitu. Tapi kita nggak ngomongin orang lah ya. Iya. Kita masih Ya, ngomongin bagus, tentang bagus. bangsa Indonesia lah, masih ngomongin tentang sejarah-sejarah. Bener-bener katanya gitu. sih cowok kalau misalkan nongkrong makin malam juga pembahasannya makin ke situ ya. Betul banget. Betul banget. Kalian udah tertarik ke museum gitu atau Iya. tempat-tempat Untuk bersejarah? ke Kalian museum. suka bahas ini tuh, katanya sejarah politik Indonesia. Sering nggak tuh ke museum? Untuk ke museum sih kita nggak sering ya, tapi pernah. pernah. Nih, Kenapa tuh? aku sendiri tuh belum pernah ke museum Lubang Buaya. Tapi aku nih penasaran nih tentang apa sih isi dari museum Lubang Buaya tersebut. Tapi gitu. tahu nggak isinya apa? Tahu, Beneran pokoknya ada tuh. buaya kan di dalamnya? Oh enggak dong, enggak, pasti enggak. Yang aku tahu tuh cuman itu tentang mengisahkan peristiwa G30S gitu. Ada patung-patung jenderal, satu perwira. Tapi aku sendiri belum pernah ke sana. Aku udah pernah sih ke sana. Kamu udah pernah belum? Belum. Ada belum yang pernah ke Lubang Buaya? Aku Oh, pernah. enggak, ya kan? Tertarik berarti. Oh, belum. Tertarik. Tapi tahu kisah di baliknya ingin nggak? datang. Sedikit tahu. Tapi Lubang Buaya emang creepy banget sih museumnya. Iya, Maksudnya bener kayak banget. pas masuk tuh kan langsung disebut sama hutan-hutan gitu ya, langsung kayak apalagi pas masuk ke museumnya tuh. Kalau kata Terus orang-orang sepi sih hawanya tuh Iya. beda banget. Iya. Itu kenapa ya bisa dibilang hawanya beda gitu? Ya karena di situ Karena emang ada something di balik Iya sih, gitu itu ya. sesuai kepercayaan sih Iya. kembali Iya. sih. Sesuai Sesuai kepercayaan masing-masing. Apalagi itu kan based on true story kan. Jadi Betul, pasti betul. kebayang-bayang kayak kisahnya tuh apa aja sih. By the way, Faruk kan udah pernah nih ke Lubang Buaya. Iya. Kira-kira di Lubang Buaya apa sih hal yang paling kamu suka dari cerita di situ? Karena ada banyak tuh, ada masing-masing cerita dari tokohnya. Nah, favorit kamu tuh apa? Apa ini pahlawannya? Museum tersebut kan ada banyak patung, terus kayak furnitur rumah-rumah seperti itu kan. Terus ada lubang buayanya kan. Kayak barang-barang peninggalannya. Apa gitu yang di dalam Iya, terus kan Lubang ada Buaya juga itu mobilnya maksudnya? tuh. Iya, Nah, iya. maksudnya itu tuh favorit itu yang mana, kan luas. Oh, favoritnya tuh saya lebih ke suka apa? Patung-patung pahlawan revolusi itu loh iya, yang iya. berdiri bertujuh terus belakangnya Oh, iya. ada Jenderal Ahmad Yani. Itu yang paling terkenal ya. Ya yang paling terkenal, yang paling tinggi Paling banget tinggi. ya. Yang kedua DI Panjaitan, 3 S Parman, 4 MT Haryono, yang kelima S Sutoyo, yang keenam Pierre Andreas Tendia. Nah, itu yang 7 Oh, orang yang di patung itu. Tapi tahu nggak kisah di baliknya? Bisa dibaliknya tahu. Tahu nggak sih? Oh, iya, Seharusnya kasih sih ceritain. semua orang tahu lah ya tentang Tahu. kisahnya. Iya. Awal mulanya bisa ada lubang buaya itu gimana sih? Sampai jadiin museum bersejarah gitu. Oke, awal Lubang Buaya tuh tadinya tuh ini cuman kebun karet biasa yang luas. Nah, terus dijadiin latihan PKI tentara-tentaranya untuk mencuri para jenderal itu. Sorry, kan ngomongin PKI nih. PKI itu sebenarnya apa sih? Oke, PKI itu singkat artinya itu Partai Komunis Indonesia. Oke. Berarti tujuannya itu dia emang ingin mendirikan negara komunis gitu di Indonesia. Iya, Berarti tujuannya tuh ingin mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Berarti sangat bertolak Iya. jauh ya sama presiden kita Jauh gitu. banget. Benar. Benar. Oke. Tapi Kan ini namanya lubang buaya ya. Iya. Kenapa bisa dinamain lubang buaya? Maksudnya itu kan lubang buaya kan cuma nama doang. Di balik beneran lubang buaya itu ada apa sih? Di awal Lubang Buayanya. Iya, dalam itu. Lubang Buaya itu sebenarnya cuma sumur tua biasa aja. Sumur tua biasa. Sumur tua biasa. Terus namanya itu diambil, setahu saya tuh
itu dulunya sebuah rawa. Nah katanya di dalam lubang buahnya itu ada buaya putih. Oh, iya. Saya juga pernah dengar itu. Bisa disebut betul. sebagai lubang buaya. Oh iya. Bukannya itu tempat pembuangan mayat para jenderal? Nah itu setelah itu kan cuman asal namanya ya. Terus jadi lubang buaya sama tempat pembuangan para jenderal itu beda, tempat yang berbeda. sama. Tempat yang sama. Oh tapi asal muasalnya namanya namanya dari buaya doang itu. tuh yang buaya putih tuh asalnya doang tuh. Sama. Nah ngomongin PKI nih, kaitannya apa sih Ardi sama lubang buaya? Oh hubungannya Hubungannya tuh apa? Terus kayak jujur sebenarnya saya bingung banget ya karena kalau misalkan emang lubang buaya tuh kaitan sama PKI tinggi banget, terus kan itu ada kayak mobil-mobil sama apa sih namanya monumen-monumen yang lain itu kan kayak terus kayak itu tuh kaitannya juga apa gitu, apa cuman kayak sebagai ini nih mobilnya si tokoh ini gitu. Oke. Hubungan PKI sama lubang buaya itu karena dulu lubang buaya itu dijadikan PKI untuk sebagai tempat eksekusi itu para jenderal itu. Iya. Para jenderal ada yang disiksa juga di situ. Awal mulanya kenapa para jenderal lihat situ kenapa? Apa awal mulanya? Coba. Awal mulanya tuh karena setahu saya jenderal kan PKI ingin membuat angkatan kelima tuh, yaitu yang berisi buruh tani yang dipersenjatai. Nah, terus kemudian ditolaklah sama perwira tinggi angkatan darat itu. Nah, makanya PKI menculik para jenderal itu supaya melancarkan aksinya. Tunggu. Tadi kan katanya PKI ini namanya kayak mendoktrin buruh tani ya, biar dipersenjatai, tapi TNI-nya nggak setuju. Iya, para perwira tinggi angkatan darat. Kenapa harus nggak setuju? Maksudnya kan dia udah ngedoktrin buruh sama tani nih. Hubungannya sama TNI nggak setuju tuh apa? Kan maksudnya ya udah kalau mau ngedoktrin aja. Kan dia bersenjata, sedangkan dulu mungkin perasaan mereka yang bersenjata tuh harus angkatan militer mungkin. Makanya angkatan militer nggak terima. Gitu. Ya masa orang pakai orang biasa gitu ya kan ibaratnya. masuk militer itu kan nggak gampang ya. Cuma yang petani doang bisa ikut angkat senjata, mungkin nggak ada perasaan. Apalagi kan bisa disalahgunakan juga. Nah, itu dia salah satunya. Oke, berarti hubungan PKI sama lubang buaya ini udah kita ketahui nih ya. Cuman kronologi dari awalnya banget tuh gimana sih? Kan awalnya PKI ini ngedoktrin buruh sama tani buat kayak bikin pasukan mendukung mereka gitu kan. Terus TNI nggak setuju, akhirnya mereka menculik jenderal. Nah, boleh nggak sih aku kalau misalkan mau tahu kronologinya gimana mereka nyulik jenderalnya sampai akhirnya kesebutlah tuh nama lubang buaya sampai sekarang udah terkenal kan. Dan kenapa juga bisa sampai diperingati jadi hari G30S. Oke. Awal tuh terjadi terjadinya 30S itu karena kejadian itu pada tanggal 30 September tahun 1965. Itu kejadian cuma berlangsung hari, cuma tanggal 30 itu doang. Penculikannya cuma berlangsung sehari doang. Oh, berarti benar-benar kayak mereka idenya bertolak belakang terus langsung diculik udah gitu. Ini kan keadaannya diculik ya, itu tuh semua jenderalnya langsung dibunuh di tempat atau ada disiksa dulu atau gimana? Oke, jadi pembunuhan itu tuh ada beberapa yang disiksa di sana, ada yang ditembak mati di rumah. Contohnya yang tembak mati di rumah siapa? Contohnya tuh MT Haryono. Dia tembak mati di rumah? Iya, ditembak mati di rumah. Ada kalau yang disiksa? Disiksa ada juga. Setahu saya tuh ada 3 jenderal sama 1 perwira itu loh. Tapi katanya Jenderal Ahmad ini juga ditembak di tempat. Iya, ditembak di rumah. Tapi ada yang bilang katanya dia juga matinya di kendaraan. Betul. Setahu saya ya mati di bis. Jadi dia tembak tuh. Nggak langsung mati. Jadi diseret. Diseret? Iya, diseret. Tidur sambil pelantang itu seret. Siapa itu Ahmad Yani? Iya, Jenderal Ahmad Yani. Berarti dia masuk ke dalam lubang buaya dalam keadaan mati. Iya benar. Tapi katanya sih nyampe di lubang di buaya disiksa lagi. Ditipu Udah mati disiksa lagi. Iya, masih ditembakin biar Terus memungkinkan. juga katanya pala yang di bawah. Iya benar.
Oke, jadi setelah tadi menurut kalian dari 6 jenderal 1 perwira tuh siapa sih yang keadaannya tuh paling tragis gitu? Wah, pasti semuanya tragis ya. semua- Karena kan itu disiksa gitu. Iya, Semua yang apa? Yang diculik. Semua yang diculik. Enggak, yang diculik masih hidup. Nah, itu yang paling Ya, itu tragis tuh. saya- Tapi tragis sih. ada satu tokoh yang paling bener-bener parah banget. Oh, Apa tuh? siapa tuh? Eh, Jenderal Ahmad Yani. Soalnya kenapa? Dia tuh disiksanya lebih parah karena udah ditembak mati kan. Terus rumornya juga pas diangkat dari sumur itu, lehernya tuh hampir ke apa? Putus. Oh. Karena digorok sama. Oh, berarti Apa PKI abis itu? ditembak masih digorok ya? Iya. Mungkin belum puas kan. Oh. Karena kan Soalnya Ahmad Yani kan ini ya, nah, pangkatnya iya, paling tinggi, jenderal. Oh. Dia kan paling incaran utamanya Ahmad Yani katanya. Enggak, Iya. bukan. Sebenarnya Tapi tuh ya, Atau Nasution. Nasution. Nasution benar. Nasution kan. Ahmad tapi Yani yang ada kedua. nggak sih Ahmad Yani kedua, orang-orang yang ngeliat kejadian itu, saksi gitu? Wah, seharusnya enggak ya. Enggak Karena kan sih. tuh di malam hari. Soalnya- Keluarganya tuh gimana? Masa Oh, kalau jenderal Oh, nggak mungkin ada? hanya keluarga jenderalnya saja Iya. ya. Oh iya, keluarganya. Benar. Soalnya saya pernah dengar katanya anak salah satu dari jenderal itu ada yang ngeliat kejadiannya. Iya, Terus sekarang anak-anaknya. ceritain tuh dia. Si Ade Irma ya itu ya. Ade Irma tuh Irma Ade Irma udah Oh, dia ditembak. Lah iya itu kan yang ditembak. Nah, itu yang salah sasaran Bukan, itu. maksudnya anak dari jenderal tuh yang Oh, ngeliat iya, kejadian iya, itu. iya. Sekarang Oh. banyak nyebarin kisah-kisah. Oh iya itu tentang kayak Iya, anaknya ini Jenderal Ahmad Yani. Betul, betul. Itu kan dia banyak dia undang podcast Iya. tuh buat ngejelasin Mhm. kan. karena dia tahu Bener. kejadian Oh, aslinya. benar-benar. Oke, aku juga mau nanya nih. Kan dari 7 tokoh tersebut tuh ada namanya Pierre Tendean kan ya. Banyak diomongin di TikTok karena katanya sih ganteng. Tapi setelah aku research lagi nih, dia katanya ini tuh harusnya bukan dia Iya, targetnya. apalagi kan yang lainnya 6 Enam jenderal. jenderal. Ah. Sedangkan dia perwira sendiri. Kenapa dia bisa perwira Iya. sendiri? Kenapa sih itu? Oh, oke. Itu Pierre Tendean itu sebenarnya salah tangkap sih. Sebenarnya tuh dia tujuan utamanya tuh Jenderal Nasution. Berarti sekarang anak Hanusin tuh nggak ketangkep. Dia lolos. Lolos. Dia lolos. Oh kabur berarti. Iya, dia Ah. lewat belakang rumahnya manjat tembok. Pip, kenapa sih? Emang kok bisa Pierre Tendean yang kena? Kenapa bisa salah target? Emang dia ngapain? Dia tuh sebenarnya mungkin pendengaran dari PKI ya setahu saya. Jadi ketika Pierre Tendean Pierre Tendean. itu dia adalah sebenarnya ajudannya Nasution. Ketika sedang digerebek itu si Tendean ini keluarlah untuk ada apa masalah di luar itu. Oh, memeriksa gitu ya. Bisa. Oke. Dan ketika ada Keributan, keributan kericuhan. atau yang bisa dibilang cakrawirawa, menanyalah di mana Nasution. Oke. Lalu Pindian menjawab, sebenarnya mah rumornya katanya Pindian ini menjawabnya yaitu saya Juna Nasution, tetapi Cakrawirawa dengarnya saya Nasution. Lalu lah dibawa langsung. Loh, kalau misalkan salah pendengaran nih, emang mereka nggak tahu wajahnya Nasution tuh kayak gimana? Mungkin karena udah Udah waktunya kali iya, dia terlalu buru-buru. larut malam. Nah, kan dikasih waktu juga mereka. Terus Nasution abis itu kabarnya nggak ada lagi, hilang gitu aja. Enggak, dia tuh kayak bersembunyi gitu loh. Ngumpet. Iya, bersembunyi gitu. Iya, abis dari sembunyi udah, abis itu nggak ada yang nyari dia lagi. Iya, berarti Nyariin lah pasti keluarganya. Pastinya. Iya. Tapi dia nampak lagi setahu saya tuh pas 5 Oktober hari ABRI tuh sekalian makamin para Jenderal. perwira gitu. Oh, terus para PKI nggak, loh ini ada lagi orangnya. bukannya udah ditumpas ya? Iya. Kan PKI tahu lah pasti mereka salah tangkap. Kan di film itu juga ada ditanyain kemana Nasution, terus si Pierre nggak tahu. Mungkin begitu ceritanya. Berarti satu-satunya jenderal yang lolos nih Ahmad Nasution ya? Iya, benar. Abdul Haris Nasution. Jadi kan para jenderal kan dibuangnya di lubang buaya itu ya. Itu tuh orang-orang tuh tahu nggak sih kalau jadi para jenderal dibuang di situ atau ditutup-tutupin sama PKI? Yang pastinya sih ditutup-tutupin ya. Terus kok orang-orang bisa tahu itu tempat membuangnya para jenderal? Apa ya? Orang-orang pada tahu tuh karena ada satu toko tuh kayak polisi ya, kayak patroli di perumahan mungkin militer gitu. Di situ dia kaget kenapa ada rame-rame gitu. Terus dia berhenti.
di Ada salah keramaian satu, gitu ya? iya. Emang keramaian itu gara-gara apa? Iya. Karena lagi penculikan Jenderal jenderal tersebut. Jadi iya. Tapi keramaian itu cuman pure ngomongin doang. Kayak lagi gibah atau gimana? Keramaian Atau- tuh suara tembakan. Tembakan. Ada suara tembakan. Banyak banget. Nah, terus dikira Kira apa? Polisi. Polisi itu pas perampokan. meriksa. Terus Nah, polisi itu melihatlah Dia datangnya Kejadian, iya. ke sumber ke suara sumber itu. suara itu. Terus Nyata itu rumah dari Panjaitan. nah, ya. Habis itu ya sudah dia dibawa juga karena dia melihat oh dia melihat waktu Melihat. lagi ke Iya. itu. takutnya apa gitu. Dibawa ya dia kesaksian dia tuh dia melihat para jenderal disiksa di suatu rumah gitu. Di situ dia melihat ya akhirnya dia dikeluarin tuh dengan mata tertutup. Oh, tapi dia ngeliat gak para jenderal itu dibuang ke dalam lubangnya? Enggak. 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 Berarti dia cuma Dia ngeliat waktu cuman tahu. penyiksaan. Iya, penyiksaan sama tempatnya. Tempat Itu dia masih ingat karena dia ngumpet di bawah truk Cakrabirawa. Cakrabirawa. Iya. Iya. Ini dari tadi Cakrabirawa disebut mulu nih. Siapa sih? Dia tuh penting banget. Penting. Emang dia siapa? Cakrabirawa tuh kalau zaman sekarang nih ya sekelas pas pampres, penjaga presiden. Pas Oh, pampres. Terus dia kenapa bisa ada di situ Cakrabirawa? Iya, padahal kan harusnya dia satu ini nggak sih sama Biar Soekarno? Satu Iya, benar. ideologi kan? Ah. Heeh. Berarti jatuhnya dia berkhianat dong kalau kayak gitu. Bisa dibilang sih begitu. Soalnya Cakrabirawa tuh kan ada grup-grupnya ya. Ya. Jadi kayak beda-beda buat presiden ini, buat presiden itu, kayak wakil presiden. Kayak pejabat-pejabat gitu kan. Pasti dikasih kayak jatah buat pengawal gitu. Nah, terus itu tadi polisi kan yang ngumpet di bawah mobilnya Cakrabirawa. Iya. Terus habis itu kok dia bisa tahu itu lubang buaya ada mayatnya gimana? Oh, jadi polisi itu cuma ngasih tahu tempatnya doang. Oh dia cuma ngasih tahu. Iya. Oh, Jadi yang nemuin itu tentara yang sedang mencari keberadaan lubang oh buaya bukan itu. polisi itu yang nemu. Bukan. Polisinya bukan. itu cuma tahu tempatnya doang. Tempatnya doang. Nah, terus ketemunya itu gara-gara karena tiba-tiba nih, kan ada pohon ya. Bayangin aja ada sebuah hutan, pohon karet baris rapi. Tiba-tiba di tengahnya ada pohon pisang. Iya. Ah, curiga itu mah. Aneh ya. Iya, terus di bawahnya kayak lembek-lembek itu kayak bekas kubur. Yang rasa kubur itu gitu. aneh tuh si siapa? Tentara yang nemuin Tentara. itu. Iya. Ah, Oh jadi tentara ini dapat info nih dari si polisi kalau di Iya. situ ada di tempat ini tuh tempat keanehan. Jadi Iya, cek sama iya. tentara. nah terus tentara temuin. Oh, ternyata ada lubang yang isinya para jenderal. Iya. Tentara tuh juga nemuinnya sih kayak kan kayak pakai tongkat gitu ya. Ditusuk tuh Pakai kayak senjata lembek. laras panjang. Iya, tanahnya tuh lembek. Jadi kan Maksudnya kayak tahu seperti baru tanahnya digali itu gitu. gara-gara ditusuk-tusuk. itu kan pasti kan ada lubang ya. Iya. Ya udah digali. Tinggal itu ada Digali. mayatnya para Ada. jenderal. Ada Banyak. ternyata. Kedalaman lubang itu sekitar 12 meter. Terus nih, tadi kan ngomongin tentang dalang ya. Dalangnya kan tadi dibilangnya ya kalau di buku sejarah kan dalangnya DNA Aidit nih. Tapi dari tadi disebut nih Cakrabirawa terus. Sedangkan DNA Aidit nih cuman kayaknya di awal doang ya disebutnya. Waktu peristiwa G30S itu tuh DNA Aidit tuh ngapain? Dan Aidit ya. Dan Aidit sih dia yang memerintahkan. Hanya memerintahkan Dia ya? memerintahkan ke Berarti dia nggak ikut turun Tidak lagi. mungkin lah Dia seorang mengatur strategi doang. Dia memerintahkan Letkol Untung. Iya. Oh. Itu paling bener-bener Red Call Untung tuh maksudnya yang menumbas-numbas para ini Terus dia tuh komandan gitu, ibaratkan komandan di lapangan. PKI. Iya. Ah, iya. Jadi kan membunuh jenderal nih ada berapa pasukan? 6 pasukan. Nah, 6 pasukan itu dikomandanin sama Letkol Untung. Untung. Berarti ibaratnya DNA Aidit ini tuh kerjanya di balik layar ya gitu. Iya, Iya, benar. Gitu. Dia habis itu kan setelah kejadian ini tuh dia hilang gitu aja apa gimana? Oh, Dicari nggak sih? Dia dicari. dicari. Dia Tapi kemana ketemu. aja. Ketemu. Ketemu terus dihukum. Iya, Dihukum mati di dihukum mati. kan Tapi pabrik. kayak tidak diberitahu gitu. Iya. Loh. Jadi kayak diam-diam aja. Jadi kalau emang sampai dihukum mati berarti ini fix ulahnya dia. enggak sih. Mungkin iya. Soalnya Enggak, sampai enggak. dihukum Soalnya mati. banyak banget. Oke, mungkin dari berbagai sumber ya, dari berbagai sumber nih, banyak konspirasi yang terjadi dari peristiwa G30S ini, gitu. Pasti teman-teman tahu nih, yang namanya tuh dalang dari
peristiwa ini karena banyak banget pasti karena banyak banget nggak masuk akal dong kenapa harus 6 jenderal tersebut kenapa nggak langsung presidennya begitu kan apalagi tuh beda dong tujuan ideologinya ideologi negara kita apa demokrasi sedangkan PKI itu kan ingin mendirikan negara komunis kenapa nggak presidennya aja gitu kan langsung diincar ini bisa masuk ke konspirasi dalam peristiwa G30S ini loh pasti tahu teman-teman nih dari dalang ini ada yang pernah dengar dalangnya itu mungkin Insinyur Soekarno sendiri pasti pernah dengar ya pasti pernah dengar dong karena ini sudah banyak sekali bersebaran di media sosial banyak teman-teman nih kalau mencari di TikTok, YouTube pasti ada aja yang mengucapkan bahwa dalang itu Soekarno terus tadi ada pertanyaan ya kenapa nggak Presiden Soeharto yang dibunuh padahal dia juga jenderal ya dia kan jenderal nah ini juga konspirasi nih teman-teman kenapa nggak Jenderal Soeharto aja dibunuh gitu kan konspirasi salah satunya itu karena Insinyur Soekarno kan nih partnernya itu Soeharto ya. Mungkin beliau ini ingin menaiki temannya itu menjadi presiden selanjutnya. Gak mau posisi presiden itu dijatuhkan ke tangan orang lain. Mungkin. Kalau itu konspirasi kedua. Konspirasi mungkin ya, karena masuk akal nggak sih? Kenapa nggak Soeharto juga dibunuh gitu? Bahkan dia juga jenderal, ya kan? Kenapa harus 6 jenderal itu kayak Jenderal Ahmad Yani, terus apalagi? Nas Parman, sampai perwira loh, perwira yang dibunuh. Kenapa nggak jenderal gitu? Salah culik kan? Konspirasi ini kan sudah tersebar di mana-mana itu. Pasti semua orang juga sudah tidak asing dengan konspirasi ini gitu. Apalagi juga kan pasti ada pro kontranya kan. Benar, pasti. Makanya ini peristiwa benar-benar mengguncang banget ya. Apalagi kan PKI ini sebelum kejadian ini sebelumnya ada kan yang kejadiannya di Madiun ya. Ini kejadian kayak gini tuh ngaruh banget gak sih dampaknya buat Indonesia entah dari segi ekonomi atau pemerintahan? Pasti dong, pasti banget. Karena ini kan peristiwa bukan peristiwa yang kecil ya. Apalagi ini peristiwa kayak menculik 6 jenderal atau perwira. Salah satu dampaknya itu pasti ada rasa kekhawatiran bagi organisasi politik PKI tersebut. Karena pada saat selesai peristiwa tersebut, PKI itu dibunuh massal. Jadi siapa orang yang masuk PKI itu dibunuh-bunuhin. Karena ke bawahnya juga. Terus banyak juga dampaknya itu kayak dari politik Indonesia, keamanan Indonesia yang udah mulai melemah. Apalagi kan seorang jenderal loh, jenderal orang penting yang mengatur ibaratnya tuh pertahanan. Ada kesempatan untuk negara-negara lain untuk menyerang kita kembali. Itu sih dampak terbesarnya. Berarti PKI sekuat itu ya bisa ngebunuhin jenderal? Bukan sekuat itu, lebih tepatnya bijak. Emang ada jiwa pengen aja, niatnya tuh bener-bener pengen banget mendirikan ini negara komunis. Jadi siapapun yang ngehalangin sama dia langsung dikelarin. Oke, jadi kita kan tadi udah bahas komplikasinya juga kan. Nah, biar nggak tegang-tegang banget nih, kita ngadain Q&A buat teman-teman semuanya ya. Aduh, berhadiah nggak nih? Hadiahnya nanti. Nanti. Oke. Tunggu ya, jadi ini kalau misalkan mau jawab, angkat tangan dulu ya, biar nggak tabrakan jawabannya. Oke, yang pertama, dicerna baik-baik ya. Namaku singkat, cuma 2 huruf di depan, mirip banget sama singkatan Dunat. Dunat, ya. Dunat. Ingat kata depannya, Dunat apa kata depannya? Huruf depannya apa? Oke. Tapi jangan salah, aku bukan peringatan di internet. Dunat kan berarti peringatan di internet kan, kayak jangan. Tapi bukan, dia ini tokoh PKI. Siapa dia? Siapa? Dan Aidit. Oke, benar. Keren, Faruk langsung jawab. Oke, next ya. Oke. Nih pertanyaan ketiga. Namaku mirip kayak kata Latif yang artinya baik, tapi secara mencatat aku justru ikut di peristiwa kelam. Siapa aku? Pendaitan. Angkat tangan dulu, jangan lupa. PR Pendaitan. PR Pendaitan apa? Siapa itu? PR Pendaitan siapa? PR Pendaian kali. PR Pendaian. PR Pendaian.
Oke, jadi kita kan tadi nih udah bahas-bahas nih kan tentang peristiwa G30S. Terus juga kita tadi udah sempat main Q&A sama game kan. Iya, betul-betul. Nah, menurut Rafif, ada nggak sih kesimpulan dari hal yang tadi kita udah bahas? Kesimpulan dari peristiwa G30S ini, yang dimana 6 jenderal 1 perwira yang diculik dan dibunuh, disiksa lalu dimasukkan ke lubang buaya ini mendapatkan lagi Menjadikan suatu peristiwa peristiwa yang dikenang dan tidak akan bisa dilupakan tidak akan bisa dilupakan oleh semua masyarakat warga Indonesia ini. Nah, ini peristiwa yang besar gitu. Betul sekali. Terus kita sebagai masyarakat Indonesia atau khususnya kita pelajar, kita sih harus menerapkan sikap dan nilai kepahlawanan, Pancasila. Pancasila. Terus ideologi kita sebagai demokrasi. Betul. Terus mengenang lah, pokoknya mengenang sejarah-sejarah, jangan lupakan sejarah. Tuh, ini ingat kata Soekarno, jas merah. Jangan sekali lupakan sejarah. Berarti penting banget tuh kan sejarah Penting tuh. banget. Iya. Tanpa ada sejarah tidak ada kita. Iya. Betul. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Oke, kayaknya udah nggak ada ya. Iya. Semuanya Udah jelas ya udah gimana jelas semua. kejadiannya. Jadi udah nggak ada lagi tuh yang ngomong lubang buaya, berarti ada buaya di dalam. Enggak ya teman-teman. Jadi lubang buaya tuh museum yang emang nyimpen cerita-cerita kelam. Pengkhianatan. Kalian kalau emang beneran penasaran gimana bentuknya bisa datang aja. Soalnya di sana ceritanya lengkap banget. Sampai patung-patungnya, Pakaian rumah-rumahnya. bekas darah. Oke teman-teman semuanya, makasih banget udah dengerin obrolan santai kita dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman bisa ngambil maknanya dari apa yang udah kita bahas. Dan jangan lupa buat follow Instagram Historia Winners dan subscribe juga YouTube-nya Historis Project. Thank you semuanya. Dadah.